Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita sama-sama boleh mengikuti pengajaran tentang worship atau saudaraku penyembahan. Nah saudara, seri ini kita akan beri nama Kingdom Worship. Karena itu saudara, mari kita sama-sama mau siapkan diri kita saudara. Kita mau terus belajar bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apakah saudara sudah siap? Mari saudara kita persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Segenap
semua yang ada padaku, ku persembahkan bagimu, hidupku milikmu, hidupku milikmu, hidupku Biarlah Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan tubuh, jiwa kami, roh kami persembahkan Tuhan. Biar Engkau yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Kuasai kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh datang ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kuasai sepenuhnya Tuhan manusia batinia kami, sehingga kami berubah semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini kita mau khusus saudaraku bersama-sama saudara mempelajari apa itu menyembah Tuhan. Ya, kita mau belajar tentang penyembahan atau saudaraku yang disebut juga ibadah. Nah, saudara, ada begitu banyak orang yang bingung apa artinya beribadah. Apa artinya saudaraku menyembah Tuhan? Nah hari ini saudara, kita akan khusus membahas dulu kata ibadah atau saudaraku penyembahan di dalam Alkitab. Karena saudaraku kata ibadah itu ya di dalam bahasa Indonesia saudara, itu ternyata kalau kita melihat baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunaninya saudara, ya itu punya kata yang berbeda-beda dan punya pengertian saudaraku juga yang sedikit berbeda satu dengan yang lain. Nah supaya kita tidak bingung saudara, apa itu ibadah ya atau penyembahan, worship. Nah hari ini kita mau belajar arti kata ibadah ya. Nah kata ibadah saudara di dalam Alkitab dapat saudaraku kita lihat ya sesuai dengan bahasa aslinya saudara. Ya sehingga kita tidak menyamakan ya satu kata ibadah dengan kata ibadah yang lainnya saudara. Sehingga kita dapat lebih tajam mengerti pengertian tentang ibadah. Nah mari kita lihat saudaraku, saya akan membahas saudaraku ya beberapa kata yang di dalam Alkitab saudara ditulis sebagai ibadah, tetapi di dalam bahasa aslinya berbeda satu dengan yang lain artinya saudara. Nah hari ini saudara kita akan sama-sama melihat saudaraku kata pertama ya tentang saudaraku ibadah adalah tentunya saudara kita sama-sama saudaraku sudah mengerti yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Ya, itulah ibadah yang sejati saudara. Yaitu mempersembahkan tubuh kita ya sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati atau ibadahmu yang logis ya, yang masuk akal saudara. Ya. Nah, saudara kata ibadah di sini saudara, bahasa aslinya ternyata adalah saudara ya yang menggunakan kata lateria. Ya, latria. Nah, latria saudaraku itu punya pengertian saudara, penyembahan dengan mempersembahkan korban. Ya. Nah, ini di awal dari saudara
ya penyembahan di dalam perjanjian lama. Jadi ini adalah saudaraku penyembahan yang digunakan saudaraku ketika para imam mempersembahkan korban, ya kemudian mereka menyembah Allah saudaraku dengan mempersembahkan korban ini. Nah, kemudian saudara dalam perjanjian baru ya Paulus menggunakan kata yang sama, latreia, ya untuk apa saudaraku? Kita menyembah kepada Tuhan atau kita beribadah kepada Dia, saudara. Nah, jadi saudara di perjanjian baru, saudara, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang seperti di perjanjian lama, ya, karena Yesus sudah menggenapi, saudaraku, hukum, ya, seremoni itu, yaitu saudaraku Dia adalah korban yang saudaraku sudah dikorbankan, ya sehingga kita boleh diselamatkan saudaraku. Dialah anak domba yang sudah dikorbankan di kayu salib saudaraku, ya sehingga kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang ya sebagai korban dalam penyembahan saudara, karena Yesus adalah korban kita saudara yang sudah diberikan supaya kita layak saudaraku menyembah Dia. Nah, kemudian saudara Paulus ya menggunakan istilah saudara korban yang hidup. Ya. Kita bukan lagi korban seperti perjanjian lama, korban yang mati. Ya, tapi kita korban yang hidup. Artinya begini saudara, kita masih hidup tapi saudaraku ya hidup kita yang kita hidupi ini merupakan korban. Artinya gini saudara, dipersembahkan kepada Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan, ya tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun, ya saudara, tapi hanya boleh digunakan untuk kepentingan Tuhan. Itulah maksudnya Paulus saudara. Ya, jadi kita mempersembahkan hidup kita, ya, di mana dia berkata tubuh kita yang di dalamnya tentu ya ada manusia batinia kita. Semuanya kita persembahkan kepada Tuhan, ya, untuk dipakai oleh Tuhan, ya, sebagai apa saudaraku? Alat Tuhan, ya, sebagai apa saudaraku? Tempat kediamannya Tuhan, untuk Dia saudara memakai kita menggenapi rencananya saudara. Nah, itu adalah saudaraku ya penyembahan kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Wow, saudara kita harus mengerti ini saudara. Bahwa tubuh kita ini saudara bukan milik kita lagi saudaraku. Tapi adalah milik Tuhan. Ya, Dia mau pakai saudaraku tubuh kita ini saudara sebagai rumahnya yang kudus, ya sebagai alatnya untuk Dia saudara menyatakan kemuliaannya, ya menyatakan saudaraku dirinya, ya untuk menjadi saudaraku berkat buat orang lain, ya berkat buat dunia ini saudara. Nah itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu apa saudara? Mempersembahkan tubuh kita sebagai korban. Tapi korban yang hidup. Ya, yang berkenan, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah artinya ibadah. Nah, saudara, kemudian saudara, selanjutnya kalau kita lihat saudara, ya orang Israel ketika mereka saudara yang mempersembahkan korban, mereka itu saudara bukan hanya ya datang kepada Tuhan ya dengan sikap asal-asalan, tapi para imam ini saudara yang mempersembahkan korban harus datang dengan ya sungguh-sungguh ya dengan hati yang takut akan Tuhan saudara. Ya, kemudian sikap tubuh juga ya diekspresikan ya dengan apa saudaraku, mereka
tiarap di hadapan Tuhan, saudara. Ya, mereka kemudian, saudaraku, ya, menyatakan kekagumannya, ya, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, dengan apa, saudaraku? Dengan memuji Tuhan, saudara. Nah, kemudian, ya, konsep latreia ini, saudara, atau di dalam bahasa aslinya, saudaraku, adalah abad, ya, atau avoda, ya, pengembangan katanya dalam bahasa Ibrani. Saudara, itu adalah artinya, saudara, ya, kita menyembah kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian, saudara, kata avoda ini, ya, berkembanglah, saudara, ya, menjadi apa, saudara? Menjadi kata proskuneo di dalam bahasa Yunaninya. Nah, proskuneo jadi artinya, saudara, ya, di mana seseorang, ya, datang kepada Tuhan, saudara, dalam takut akan Tuhan, dalam kekaguman akan Tuhan, ya, dalam apa, saudara, ya, ekspresinya hormat sama Tuhan, tunduk kepada Tuhan sampai tiarap, ya, itu artinya, saudara, proskuneo. Nah, ini pengembangan kemudian dari apa, saudaraku? Dari kata, ya, abad atau, saudaraku, avoda, ya, saudara. Nah, ini, saudaraku, Tuhan mau kita mengerti, saudara. Nah, kata proskuneo itu artinya menyembah, ya, tiarap, takut akan Tuhan, hormat, disertai dengan apa, saudaraku? Hati yang bersyukur, memuja Tuhan dalam kekaguman. Itu artinya proskuneo. Nah, kata proskuneo nanti saudara bisa menemukan banyak di dalam kitab Mazmur. Ya, kalau kitab Mazmur membahas tentang proskuneo, itu artinya apa, saudara? Menyembah, ya, sujud kepada Dia. Nah, itu, saudaraku, ya, pengembangan dari, ya, lateria ini, saudara. Jadi, saudara, ya, itu kata ibadah dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara, kita akan lihat sama-sama, saudaraku, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 saja. Dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini kata ibadah di sini, saudara. Nah, ini ternyata dalam bahasa aslinya, saudara, beda dengan yang Roma 12 ayat 1 tadi, saudara. Beda, ya, karena di sini, saudara, kata ibadah ini adalah, saudaraku, ya, kata lain lagi yang di dalam bahasa Yunaninya, saudaraku, ditulis sebagai eusebeia, ya, eusebeia. Nah, eusebeia, saudara, itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ibadah, kan? Tapi sebenarnya, ya, kadang-kadang diterjemahkan sebagai kesalehan, ya, atau kekudusan, ya, atau kesalehan. Nah, kesalehan itu apa, saudara? Ya, kesalehan itu definisinya begini. Kita mengusahakan hidup yang berpusatkan Tuhan sehingga kita kudus, ya, kita saleh hidupnya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, ya, dikatakan godliness, ya. Artinya gini, saudara. Kita mengusahakan hidup kita selalu berpusatkan Tuhan. Ya, kita tidak mau hidup ini berpusatkan ego. Kita tidak mau, saudaraku, berpusatkan dunia ini. Kita tidak mau berpusatkan kuasa gelap. Ya, kita tidak mau berpusatkan dosa, tapi berpusatkan Allah. Ya, itulah sebabnya, saudara, ketika kita mengkhususkan hidup kita hanya untuk Tuhan, hidup kita menjadi kudus. Ya, karena kata kudus, saudara,
itu artinya dikhususkan kepada Tuhan. Ya, nah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara, ibadah juga. Nah, tapi ini sedikit lain, saudara. Ya, ini adalah kesalehan lebih tepat. Ya, memang ada sedikit, saudaraku, ya, irisan dengan apa, saudaraku, ibadah Roma 12 ayat 1, tapi tekanannya sedikit berbeda, saudara. Ya. Nah, di sini, saudara, ini berbicara tentang kesalehan. Ya, jadi kita mesti hidup saleh. Ya, saleh di sini, saudara ngerti ya. Saleh itu artinya ya itu tadi, godliness. Hidupnya ya benar-benar dikhususkan buat Tuhan. Sehingga ya, hidup kita kudus. Beda dengan orang dunia. Ya, kita, saudaraku, ya tidak gampang jatuh dalam dosa karena kita hidupnya dikhususkan bagi Allah. Ya. Nah, ini penting, saudara. Nah, banyak sekali, saudaraku, kata eusebeia ini, saudara, ya, di dalam khususnya ya Paulus menuliskan tentang kesalehan, khususnya dalam kitab Timotius. Ya, jadi banyak kata ibadah. Nah, ibadah di sini maksudnya adalah kesalehan. Ya, hidup yang dikhususkan bagi Allah. Jadi ini bukan berbicara hanya tentang sebuah event, saudara. Tapi ini gaya hidup, ya. Di mana gaya hidup kita mau berpusatkan Tuhan. Ya. Nah, itulah ya, saudaraku, kata eusebeia, ya. Nah, jadi kita udah lebih mengerti, saudaraku, apa artinya eusebeia dalam arti kata ibadah di sini. Nah, lalu ada satu kata lagi, saudara, yang juga diterjemahkan sebagai ibadah. Nah, kita lihat di dalam Ibrani 10, ya. Kita akan lihat, saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ini katanya. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di sini, saudara, kata ibadah itu ya ditambah dengan pertemuan-pertemuan. Ya, kata pertemuan-pertemuan, ya, sehingga disebut pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya, saudara, ya, ini ayat tidak ada kata ibadahnya, saudara. Tapi yang ada pertemuan-pertemuan. Ya, nah, pertemuan-pertemuan di sini di dalam, saudaraku, ya, bahasa aslinya adalah episinagoge. Episinagoge atau perhimpunan. Ya. Nah, kita tahu, saudaraku, sinagoge, dari situ keluar kata sinagog, tempat bertemu. Nah, jadi, saudara, ayat ini nggak ada kata ibadah sebenarnya. Ya. Tapi ya, artinya adalah perhimpunan, pertemuan di sebuah tempat. Ya, jadi itu maksudnya, kumpul di suatu tempat. Nah, tapi karena konteksnya ya adalah, saudaraku, orang Kristen kumpul, ya, kalau orang Kristen kumpul buat apa? Ya buat beribadah, saudara. Makanya ditambah kata pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, kita bertemu, berkumpul di suatu tempat. Ya. Nah, pada zaman itu, saudara, pertemuan ini memang tidak besar, saudara. Kenapa? Karena kita bisa melihat gereja mula-mula bertemunya di rumah-rumah.
Ya, mereka nggak pernah ketemu 3.000 orang gitu ya. Di bait Allah waktu itu saudara tidak boleh bertemu di bait Allah saudaraku ya, karena habis itu mereka dianiaya, diusir dari bait Allah. Tidak boleh lagi ketemu di Serambi Salomo. Nah, dulu mereka ketemu pun modelnya bukan kayak ibadah ya, kumpul 3.000 orang terus ada panggungnya, ada satu orang khotbah nyanyi sama-sama, ya bukan begitu saudara. Tapi mereka kumpul. Nah, kumpul bagi kelompok kecil-kecil saudara. Ya, di mana mereka sharing, mendengar pengajaran rasul-rasul. Nah, jadi gereja mula-mula memang pertemuannya di rumah-rumah, saudara. Ya, jadi ini mengacu kepada pertemuan komunitas di mana mereka bisa praktek saling, ya, di mana ada saling menasehati, ya, saling saudara, ya, mendorong dalam kasih, ya, saling mengajar, saudara, ya, satu dengan yang lain. Pokoknya praktek saling itu, menggunakan semua karunia-Nya. Nah, saudara, jadi ini adalah pertemuan ibadah komunitas. Ya, memang ayat ini boleh juga kalau mau dipraktekkan saudaraku, ya, gereja bertemu bersama-sama, misalnya hari Minggu celebration. Ya, boleh juga saudara, ya. Nggak salah kita praktekkan itu. Tapi dari saudaraku, dari ayat ini kita lihat memang ya aplikasinya lebih cocok untuk kelompok-kelompok saudaraku di mana ada salingnya ya. Nah, inilah saudaraku ibadah. Ya, saudara. Jadi kita harus tahu saudaraku ya, yang disebut menyembah, beribadah kepada Tuhan itu ya ada berjenis-jenis. Nah, sekarang kesimpulannya saudara. Ya, jadi kita semua saudara harus beribadah dalam pengertian saudara eusebeia itu saudara, yaitu hidup saleh. Ya, itu adalah saudaraku tugas kita. Ya, di mana kita saudara mengkhususkan diri kita ya untuk saudara? Berfokus kepada Tuhan. Kita saudaraku? Ya, saudara? Dikhususkan ya, dikuduskan untuk Tuhan. Ya, itulah saudaraku ibadah pribadi kita. Kita harus hidup saleh, hidup kudus. Itu tanggung jawab kita ya, saudara, secara pribadi. Ya, tapi kita juga harus saudara? Nah, mesti praktek Roma 12 ayat 1. Di mana saudara kita secara pribadi ya, kita mempersembahkan tubuh kita ya sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Tapi konteksnya ya saudara, Roma pasal 12 ayat 1 itu ya juga berbicara tentang korporat, di mana kita sama-sama ya dikatakan over yourselves ya saudara, dikatakan hendaklah kamu mempersembahkan tubuh-tubuh kamu ya, jamak, sebagai satu persembahan ya, satu bukan banyak persembahan ya, artinya kita kumpul sebagai tubuh Kristus saudara. Makanya Roma 12 itu saudara, di situ dikatakan saudaraku, kita disuruh ya sama-sama saudaraku ya praktek karunia-karunia kita. Ya, kita saling membangun ya sebagai saudaraku? Tubuh Kristus ya. Nah, ini juga ibadah saudara. Ya, ini kita mesti praktekkan juga bersama-sama saudaraku ya. Nah, itu tentang saudaraku ya ibadah di dalam saudara korporat tubuh Kristus ya. Nah, jadi saudara, kita mesti praktekkan ya juga waktu kita bersama-sama saudaraku ya, kita harus ada takut akan Tuhan ya, kita harus hormat kepada Dia ya, kita harus praktek proskuneo ini saudara, di mana kita saudara sujud datang kepada Dia
Ya, kita menyembah Dia, menyerahkan diri kita dengan penuh syukur, pujian, ya saudara, keagungan. Ya, kita memuja Dia, saudara. Nah, ini saudaraku kita mesti praktekkan, ya, baik pribadi maupun secara korporat. Ya. Jadi saudara, mari kita praktekkan saudaraku, ya, ibadah baik secara pribadi maupun saudaraku secara bersama. Tuhan memberkati kita.